Dalam budaya rabbinik, menceritakan kisah dua anak selalu memanggil bayangan tentang Ismail dan Ishak, Yakub dan Esau, Yusuf dan saudaranya, Daud dan abang-abangnya. Yesus sering berbicara dalam lapisan makna yang sangat kaya. Orang Yahudi pada zaman itu sangat akrab dengan kisah Abraham, Sarah, Hagar, Ismail dan Ishak. Jadi, ketika Yesus menceritakan kisah dua anak laki-laki, para pendengar Yahudi langsung akan terpanggil ke memori kolektif Perjanjian Lama. Yesus sedang menyentuh akar luka rohani yang dimulai sejak Ismail dan Ishak. Inilah lapisan terdalam dan pola besarnya. Dari Ismail dan Ishak muncul luka antara yang tersisih dan yang terpilih. Dari Yakub dan Esau muncul luka antara yang menipu dan yang kehilangan hak. Dari Yusuf dan para saudaranya muncul luka antara yang dikasihi dan yang iri. Hingga di zaman Yesus, luka itu menjelma menjadi dualitas orang berdosa versus orang Farisi, mereka yang hilang, dan mereka yang merasa benar. Maka saat Yesus menceritakan dua anak dan bapa yang berlari memeluk, ia sedang menyentuh akar luka lintas generasi Israel, termasuk pola yang bermula dari Ismail dan Ishak. Di Lukas 15 ayat 20, ketika anak itu masih jauh, ayahnya telah melihat dia. Ini menggemakan Kejadian 21 ayat 17. Allah mendengar suara anak itu dari tempat ia berada. Dua kalimat yang sama nadanya. Bapa mendengar dan melihat dari jauh. Itu bukan kebetulan. Yesus menegaskan, Allah yang dulu melihat Ismail di padang gurun, kini berlari kepada setiap Ismail yang hilang. Tema dua anak laki-laki muncul 3 kali di Lukas 15. Tentang domba, dirham, dan anak hilang, ini seperti midrash redemptif. Yesus memulihkan semua relasi yang rusak dari kisah lama. Dan pada akhir kisahnya, tidak ada yang dibuang. Ini membalik pola lama, di mana salah satu anak selalu tersingkir. Sekarang, Bapa mengasihi dua-duanya. Itulah puncak Injil, kasih karunia. Ia tidak sekedar mengulang kisah lama, melainkan menyentuh luka manusia yang diwariskan dari kisah itu, dan menutupnya dengan kasih Allah. Tidak ada yang dibuang, semua diundang pulang.